Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah kota Madura. Nah, siapa di sini orang Madura? Salam kenal ya dari MIMUT, Mimin Imut hehe. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini. Dulu sebelum adanya pemerintahan seperti sekarang, Pulau Madura hanya pulau yang tidak berpenghuni. Berdasarkan kisah Babat Madura, awalnya Pulau Madura yang terlihat hanyalah bukit-bukit di tengah lautan. Bahkan, dataran Pulau Madura tidak tampak karena berada di bawah permukaan air. Tanah Madura hanya tampak ketika air sudah surut. Sementara bukit yang sering terlihat oleh pelaut saat itu, kini dikenal dengan Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumeneb. Sementara asal-usul Pulau Madura tidak lepas dari kisah yang terjadi di Tanah Jawa. Suatu ketika di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Pedangkamulan. Dalam kerajaan itu ada sebuah keraton bernama Gilingwesi. Sang raja bernama Sang Hyang Tunggal. Kerajaan ini terletak di Sungai Berantas dengan ibu kota Watan Mas. Sang raja memiliki putri bernama Putri Bendoro Agung. Suatu ketika, Putri bermimpi kemasukan rembulan ke dalam tubuhnya. Selang beberapa hari setelah mengalami mimpi itu, Putri Bendoro Agung ternyata hamil. Sang raja selalu menanyakan lelaki yang telah menghamilinya. Namun Putri tidak bisa menjawab. Putrinya hamil tanpa seorang suami, membuat sang raja marah dan memanggil sang patih bernama Peranggulang. Dia memerintahkan sang patih agar membunuh putrinya. Sebagai bukti, patih harus membawa penggalan kepala Putri Bendoro Agung. Jika sang patih tidak bisa membawa penggalan kepala Bendoro Agung, maka ia tidak boleh kembali dan dia dipecat dari jabatannya. Patih Peranggulang menyanggupi permintaan raja dan membawa Putri Bendoro Agung ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan yang dituju, patih menghunuskan pedang hendak memanggal kepala Putri Bendoro Agung. Namun ketika pedang mendekati leher gadis malang itu, pedang terpental dan jatuh dari tangan sang patih. Patih mencoba mengulangi, tetapi tetap saja tidak bisa. Hingga percobaan ketiga kali, upaya memenagal kepala gadis itu kembali gagal. Akhirnya sang patih duduk termenung, dan berkeyakinan bahwa kehamilan itu bukan karena kesalahan Putri Bendoro Agung. Mau tidak mau sang patih mengalah untuk tidak kembali ke kerajaan. Sejak saat itu ia berganti nama menjadi Ki Poleng. Poleng sendiri adalah kain tenun Madura. Dia akhirnya mengenakan baju dan ikat kepala dengan kain poleng. Tidak selesai di situ, Ki Poleng memotong kayu di hutan dan dibawa ke pinggir pantai untuk dibuat rakit. Setelah rakit selesai, Putri Raja Pedangkamulan tersebut didudukkan di atasnya. Kemudian, Ki Poleng menendang rakit tersebut menuju Maduoro. Hal inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai asal-usul nama Pulau Madura. Tetapi sumber lain menyebutkan bahwa nama Pulau Madura berasal dari lembah Duro, yang berarti tanah tidak sesungguhnya. Sebab, awalnya tanah di Pulau Madura tidak terlihat saat laut pasang. Tanah Madura hanya terlihat saat air laut surut. Sementara, gadis yang dihanyutkan menggunakan rakit oleh Ki Poleng terdampar di Gunung Geger yang kini masuk Kabupaten Bangkalan. Sebelum menghanyutkan gadis itu, Ki Poleng berpesan agar dia menghentakkan kaki ke bumi 3 kali. Maka Ki Poleng akan datang. Suatu ketika sang gadis mengalami sakit perut yang luar biasa, akhirnya ia menghentakkan kakinya dan ternyata Ki Poleng benar-benar datang. Putri Bendoro Agung hendak melahirkan. Setelah mendapatkan bantuan Ki Poleng, lahirlah seorang bayi laki-laki yang rupawan. Bayi tersebut diberi nama Raden Sagoro. Keluarga inilah yang menurut beberapa pendapat menjadi cikal bakal penduduk Pulau Madura. Setelah Raden Sagoro lahir, Ki Poleng menghilang. Tetapi terkadang juga sering berkunjung untuk melihat keluarga kecil itu. Demikian singkat cerita tentang sejarah kota Madura. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.